Di awal scene, kita akan diperkenalkan pada sebuah dunia bernama The New, di mana manusia dan para monster akan saling bertarung satu sama lain. Untuk bisa bertahan, manusia mempersiapkan dirinya dengan senjata-senjata yang sangat handal, seperti pedang besar, panahan yang sangat kuat, serta pisau yang sangat tajam. Di suatu malam, sebuah kapal eksplorasi yang dipimpin oleh seseorang bernama Admiral mencoba menelusuri sebuah menara yang sangat mencurigakan. Akan tetapi, perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan karena tiba-tiba seekor monster di bawah pasir muncul mengejar mereka. Monster tersebut adalah Diablos, dan Diablos dikenal sebagai monster yang sangat keji. Ia dapat menyerang siapa saja yang memasuki area kekuasaannya. Di sana, Admiral mencoba bertahan dari serangan Diablos yang membabi buta. Namun, karena serangannya sangatlah fatal, hal itu pun membuat beberapa pemburu di kapal Admiral mati sia-sia, dan juga membuat seorang pemburu bernama Hunter terjatuh dari kapal dan terkapar di padang pasir yang sangat luas. Scene kemudian berpindah di dunia lainnya, di mana sekelompok tentara angkatan darat yang dipimpin oleh Kapten Natalie berkumpul di padang pasir untuk menjalankan misi penyelamatan. Natalie ditugaskan untuk mencari tim Bravo yang hilang entah apa alasannya. Namun saat mereka sedang kebingungan karena kehilangan jejak, tiba-tiba datanglah badai petir muncul dari balik kit di depan mereka, dan karena pergerakannya langsung ke arah mereka, Natalie langsung memerintahkan pasukannya untuk pergi secepat mungkin. Badai melaju dengan sangat cepat sampai-sampai mobil yang ditumpangi mereka tak mampu menghindarinya. Di tengah badai tersebut, muncullah beberapa batu prasasti bertuliskan huruf kuno bercahaya dan memercikkan energi yang berubah menjadi portal. Semua pasukan yang gak sadar kemudian masuk ke dalam portal, dan di dalam sana mereka terguncang berkali-kali sampai mobil yang mereka tumpangi pun masuk ke dalam jurang. Tetapi di saat Natalie dan pasukannya sudah sadar, mereka sangat kaget melihat di sekelilingnya telah berubah menjadi padang pasir yang sangat luas. Natalie berpendapat kalau mereka telah terpencar sejauh 20 km dalam sekejap, akan tetapi ia tak bisa memastikannya. Maka dari itu, Natalie pun menyuruh Alex untuk naik ke bukit pasir untuk berjaga-jaga, sementara yang lain mempersiapkan senjata. Yes, boss. Sesampainya di atas bukit, Alex sangat kaget dengan apa yang dilihatnya, karena ternyata ia menemukan sisa-sisa bangkai dari tim tentara yang mereka cari selama ini. Di sana, Natalie memprediksi bahwa tim sebelumnya diserang oleh sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk pergi menuju ke arah barat menggunakan kedua mobilnya. Di pertengahan perjalanan, mereka menemukan sebuah tulang raksasa yang tak wajar, dan Natalie memprediksi bahwa tulang tersebut adalah tulang dinosaurus raksasa. Di sisi lain, Hunter yang terdampar saat terjatuh dari kapal melihat kelompok Natalie dari kejauhan. Ia kemudian melemparkan anak panahnya untuk memperingatkan kelompok Natalie bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai. Kan tetapi karena Natalie tak mengerti dengan tanda tersebut, mereka pun malah menembak balik Hunter dengan senjatanya. Sayangnya, suara tembakan itu malah membuat suasana menjadi kacau karena Diablos yang menguasai area tersebut tiba-tiba marah dan langsung menyerang mereka semua.
Diablos memiliki kulit yang sangat keras sehingga semua tembakan yang mengarah padanya tak berefek apa-apa. Yang ada, ia malah semakin marah dan hal itu pun membuat Natalie dan pasukannya diserang habis-habisan. Karena tak ada harapan, salah satu anak buah Natalie yang bernama Styler mencoba menjatuhkan granatnya tepat di mulut Diablos. Akan tetapi ledakan tersebut lagi-lagi tak berdampak apa-apa dan membuat Diablos kembali mengejar Natalie ke arah Bukit Batu. Di sisi lain, Hunter terus membantu mereka dengan melesakan anak panah peledak yang cukup kuat. Dan setelah Natalie berhasil masuk ke dalam gua persembunyian, Diablos itu pun pergi dengan sendirinya. Karena melihat sesuatu yang tak masuk akal, para pasukan tersebut pun mulai panik dan mengharuskan Natalie meyakinkan pasukannya untuk terus bergerak dan menggunakan keahlian mereka. Ketika situasi sudah mulai tenang, tiba-tiba Natalie disengat oleh monster laba-laba yang disebut sebagai Nerscylla. Marcel dan yang lainnya langsung menembaki laba-laba tersebut. Akan tetapi walau tak begitu mempan, laba-laba itu pun kabur melarikan diri untuk memanggil koloninya. Tak berselang lama, gerombolan laba-laba kembali datang dan karena hal itu, mereka pun terpaksa meninggalkan Natalie yang sedang pingsan. Untungnya, Hunter tiba-tiba muncul dan mencoba menolong Natalie dengan melesatkan peledak ke arah Nerscylla. Sayangnya usaha Hunter hanyalah sia-sia karena Marcel dan yang lainnya pada akhirnya dimakan oleh Nerscylla. Singkat cerita, Natalie yang tersadar dari pingsan tiba-tiba mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah inang. Natalie berhasil keluar dari inang itu, akan tetapi tidak bagi teman-temannya karena di sana ia melihat hampir seluruh pasukannya tewas dengan mengenaskan. Untuk menyelamatkan diri, Natalie kemudian mengambil flare yang ada di sana dan setelah itu ia mulai berjalan menyusuri gelapnya sarang Nerscylla. Saat di perjalanan mencari jalan keluar, tiba-tiba muncullah Ling yang sudah dalam keadaan terluka di bagian tubuh. Dan untuk menyelamatkan diri, mereka berdua mulai berjalan menuju lubang cahaya yang terlihat di depannya. Akan tetapi, karena Natalie menyalakan flare yang berkilau di tengah kegelapan, hal itu membuat para Nerscylla datang untuk mengejar mereka. Sampai-sampai Natalie tak sadar bahwa Nerscylla telah berada di belakangnya. Natalie mencoba menghalau serangan Nerscylla itu, akan tetapi ia dikagetkan dengan kondisi Ling yang ternyata sudah dijadikan inang bagi anak-anak Nerscylla. Ling yang sudah tak berdaya akhirnya dimakan oleh Nerscylla, sementara Natalie langsung menyemprotkan gas berapi ke tubuh Nerscylla dan pergi melarikan diri menuju lubang cahaya yang dilihatnya tadi. Di pelariannya, kaki Natalie sempat ditarik oleh Nerscylla, namun ia langsung melemparkan sepaket peluru ke tubuh Nerscylla yang sudah terbakar. Dengan begitu, Natalie pun berhasil keluar dari sarang Nerscylla. Di sini Natalie mulai memahami kalau kelemahan Nerscylla adalah sinar matahari, di mana tubuh Nerscylla akan terbakar jika terkena sinar matahari. Natalie kini tinggal sendirian. Ia berjalan menyusuri padang pasir yang sangat tandus sambil mempelajari hal-hal yang tak dipahaminya. Natalie terus berjalan sampai menemukan bangkai kapal yang dimanfaatkannya untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan sebagai senjata. Akan tetapi saat Natalie sedang serius mencari, tiba-tiba Hunter datang menyerang dan terjadilah pertarungan yang cukup seimbang. Hunter berhasil memenangkan pertarungan itu. Ia kemudian mengikat Natalie dan membawa Natalie ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam gua.
Di sana, Natalie sangat miris melihat kehidupan Hunter yang sendirian. Ia bahkan hanya memakan lumut untuk mengisi perutnya yang kosong. Di pagi harinya, Hunter keluar dari gua untuk memantau pergerakan Diablos di dalam pasir. Namun saat ia masuk kembali ke dalam gua, Natalie tiba-tiba menghilang dan langsung memukuli Hunter dari belakang. Karena hal itu, Hunter pun sedikit kehilangan kesadarannya yang membuat Natalie memiliki kesempatan untuk mengikat Hunter dengan tali. Di sana mereka sedikit berdebat masalah persediaan air. Natalie juga sengaja menjatuhkan barang sakral milik Hunter yang membuat Hunter menjadi sangat marah. Dengan keterbatasannya, Hunter yang marah mencoba mengalahkan Natalie. Mereka bertarung sampai keluar dari gua yang membuat Hunter jatuh ke dalam lubang Nersila. Akan tetapi, Natalie yang tak tega kemudian membantu Hunter keluar dari lubang tersebut. Sejak kejadian itu, mereka akhirnya mulai menyatukan visi dan misi untuk bertahan hidup dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Untuk saling mendekatkan diri, Natalie memberikan potong coklat pada Hunter sebagai tanda pertemanannya. Begitu juga dengan Hunter yang memberikan Natalie air minum. Karena perbedaan bahasa dan budaya, keduanya sangat sulit untuk berkomunikasi. Dan dengan bantuan bahasa isyarat, Natalie mengungkapkan bahwa ia ingin sekali pulang ke dunianya. Namun, Natalie tak tahu bagaimana melakukannya. Ditambah lagi, masih ada Diablos di luar sana yang bisa merasakan pergerakan apapun di atas pasir. Natalie berencana untuk mengambil Basoka di dalam mobil dinasnya. Namun Hunter menyarankan menggunakan racun Nersila untuk mengalahkan Diablos. Untuk mendapatkan racun Diablos, Natalie terpaksa menjadi umpan untuk menarik Nersila keluar dari sarangnya. Sementara Hunter bersiap menghantam Nersila dari titik yang tak terlihat Nersila. Saat satu Nersila berhasil terpancing untuk menyerang Natalie, Hunter langsung menyerangnya dari atas bukit dan berhasil membelah kepala Nersila serta memotong sengatnya yang menjadi sumber racun dari Nersila. Keesokan harinya, mereka berdua mempersiapkan segala hal untuk melawan Diablos, mulai dari mempersiapkan anak panah beracun sampai melatih Natalie bertarung. Hunter juga memberikan double blade untuk Natalie, di mana pedang tersebut dapat mengeluarkan kekuatan api. Setelah mempersiapkan semuanya, Hunter dan Natalie memancing Diablos pergi ke arah timur dengan melempar gentong ke pasir. Setelah Diablos pergi ke timur, mereka langsung berlari menuju mobil dinas militer. Namun langkah mereka dapat dirasakan oleh Diablos dan akhirnya Diablos pun mengejar mereka. Hunter memancing Diablos ke bebatuan sementara Natalie mengambil senjata di dalam mobil. Saat berlari, barang sakra Hunter tiba-tiba terjatuh yang membuat Hunter terpaksa kembali untuk mengambilnya. Karena hal itu, Diablos pun berhasil menyerang Hunter. Di kesempatan itu, Hunter langsung melesatkan anak panah beracunnya dan mengenai mata Diablos. Di sisi lain, Natalie yang sudah mendapatkan senjatanya membantu Hunter dengan menembak dari kejauhan. Lama kemudian, panah racun yang dilontarkan Hunter sebelumnya mulai bekerja yang membuat pandangan Diablos menjadi buyar. Namun hal itu hanyalah bersifat sementara. Natalie langsung mengambil basokannya lalu menembakkannya ke muka Diablos. Akan tetapi hal itu juga tak berimpak pada Diablos. Ia malah semakin marah dan menyeruduk Natalie yang ada di depannya. Melihat kesempatan itu, Hunter langsung naik ke atas kepala Diablos, kemudian menusuk pedangnya tepat di lapisan otak Diablos. Diablos yang kesakitan langsung meronta-ronta, hingga hal tersebut membuat Hunter menjadi jatuh.
Dengan alat di tangannya, Natalie yang melihat kesempatan itu langsung mencoba menaiki Diablos. Dan sesampainya di atas, Natalie memperdalam tancapan pedang yang sudah menempel di kepala Diablos. Melihat Hunter sekarat akibat terlempar ke bebatuan, Natalie mengambil sebuah tali dan kulit Diablos lalu membawanya ke sebuah tempat yang lebih aman. Saat di perjalanan, badai tiba-tiba datang. Natalie dengan segenap kekuatannya mencoba bertahan dengan menyelimuti diri dengan sebuah kain. Keesokan harinya, Hunter siuman dan sehat seperti biasanya. Mereka berdua berencana akan menuju sebuah menara yang dikelilingi badai petir disebut Sky Tower. Di sanalah mereka akan menemukan jawaban serta portal yang menghubungkan dunia Natalie dengan dunia Hunter. Untuk melepas kelelahan, mereka pun berhenti di suatu tempat yang cukup damai. Di sana terdapat monster herbivora yang disebut sebagai Apseros. Dan saat itu juga, tiba-tiba monster danau muncul menyerang Natalie. Namun Hunter dengan sigap langsung membunuhnya. Mereka beristirahat di pinggir danau sambil menikmati hidangan daging Apseros yang diburunya. Malam harinya mereka terbangun dari tidur karena merasakan ada sesuatu yang terbang di udara. Ternyata itu adalah Rathalos, dan Rathalos adalah seekor naga terbang yang bisa menyemburkan api. Kedatangan Rathalos sangat mengacaukan suasana karena tiba-tiba ia membakar kawanan Apseros yang ada di sana dan membuat Apseros tersebut lari berhamburan menuju ke arah Natalie. Untungnya, saat itu datanglah pimpinan dari Hunter yang bernama Admiral. Admiral menggunakan kapak apinya untuk melindungi Natalie, sementara Natalie juga menggunakan double blade yang diberikan Hunter dan mengaktifkan kekuatannya. Di sisi lain, Hunter terseret oleh kawanan aprikot sampai ke tepi jurang. Untungnya, ia ditolong oleh kawan-kawannya yang sempat meninggalkan dia di awal scene. Natalie berterima kasih kepada Admiral karena telah menyelamatkannya. Namun Admiral malah menonjok Natalie sampai pingsan. Ketika tersadar, ia mendapati dirinya dirantai serta dimasukkan ke dalam kandang. Di sana ia diamati oleh anggota pemburu lain seperti Aiden, Leah, Air, dan juga Hunter sendiri. Setelah mereka pergi, Natalie memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri dengan menghancurkan kunci gudang. Saat keluar, dia bertemu Paliko, kucing humanoid yang jago memasak. Saat itu juga Hunter tiba-tiba datang memberitahu Natalie bahwa Admiral ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu dengan Laksamana Admiral, Natalie pun dibebaskan. Admiral menjelaskan bahwa ia bertugas untuk melindungi The New World dari manusia yang tak sengaja masuk ke dunianya. Admiral juga mengungkapkan bahwa portal antara dua dunia dapat mengakibatkan bencana bagi dunia ini. Untuk membantu Natalie kembali ke dunianya, mereka pun setuju untuk mengantar Natalie pergi ke Sky Tower. Namun perjalanan tersebut tidaklah mudah karena di sana ada dua naga penjaga dan salah satunya adalah Rathalos yang sangat berbahaya. Di sana Admiral juga menjelaskan bahwa kelemahan Rathalos adalah sesaat Rathalos akan menyemburkan apinya. Di pagi harinya, mereka berangkat menuju Sky Tower dengan 8 kru termasuk Natalie. Sesampainya di dekat Sky Tower, mereka pun mulai berpencar. Sesaat kemudian, Rathalos muncul dan membakar 2 kru pemburu. Setelah itu, Rathalos juga mengincar Natalie dan juga Hunter. Di saat Natalie sedang dalam situasi terpojok, Admiral datang sambil mengeluarkan kekuatan senjatanya. Di tengah pertempuran itu, batu prasasti tiba-tiba kembali bersinar. Natalie yang terpentar oleh semburan api Rathalos akhirnya jatuh ke dalam jurang.
Tapi saat terjatuh, portal antara dunia tersebut tiba-tiba aktif kembali dan membuat Natalie masuk ke dunianya yang asli. Tak lama kemudian, Natalie ditemukan tentara lain yang dari kemarin mencari Kapten Natalie. Natalie terlihat sangat lemas hingga akhirnya ia pun diangkut oleh helikopter. Namun saat di perjalanan, Rathalos tiba-tiba muncul dari portal, lalu menyerang helikopter serta para tentara dengan semburan apinya. Natalie yang tak bisa tinggal diam kembali melawan Rathalos dan menggunakan alat pengaitnya untuk menyobek sayap Rathalos. Sesaat Rathalos mencoba menjemurnya dengan api, ia melontarkan bom tepat di mulut Rathalos sehingga tenggorokan Rathalos pun meledak dengan sangat dahsyat. Saat Natalie merasa bahwa Rathalos sudah terkalahkan, tiba-tiba Rathalos kembali bangkit untuk menyerang Natalie. Namun saat itu juga Hunter datang melesatkan peledak dengan panahannya. Dan kali ini Rathalos benar-benar telah meninggal. Di sana Admiral mengatakan bahwa ia dan Hunter sengaja datang untuk membantu Natalie. Tak lama kemudian, badai petir datang disertai portal yang memuncurkan monster dari atas tower. Sayangnya kali ini monster tersebut terlihat jauh lebih kuat daripada Rathalos. Bersama-sama mereka menggunakan senjatanya mencoba melawan naga tersebut dan film pun berakhir. Oke sob, itulah dia alur cerita dari film berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Kalau dilihat dari cerita akhirnya sih seharusnya ada sequel lanjutannya nih sob ya. Cuman sampai saat ini Mimin belum denger nih kalau film Monster Hunter ini akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Segitu dulu untuk cerita kali ini dan semoga kalian menikmatinya ya. Saya dari Nomad, sign out.